Saya mulai dari kutipan Presiden Barack Obama. Di tahun 2015, ia diwawancarai oleh New York Review of Book dan ia bicara soal sastra. Dia katakan bahwa dalam hidup saya ini, kata Barack Obama, banyak sekali yang saya pelajari, tapi pelajaran paling penting dan paling dalam saya peroleh dari sastra. Ia bercerita betapa pilihan-pilihan moral, perihnya dan kelamnya derita justru ia rasakan ketika ia masuk dalam kisah tokoh-tokoh dalam drama-drama klasik. Ia mengutip banyak pengarang, salah satu yang dikutip adalah Toni Morrison. Ini seorang perempuan Afrika Amerika yang pertama yang memperoleh Nobel Sastra, dan Toni Morrison mengarang satu novel berjudul Beloved di tahun 87. Ia ceritakan, saya, kata Barack Obama, banyak sekali baca buku sejarah perbudakan, saya baca sosiologinya, saya baca ilmu politik, tapi tak pernah saya merasakan kedalaman dan derita para budak sehidup yang ada dalam novel ini. Jadi Toni Morrison dalam novel Beloved, ia ceritakan satu kisah yang sebenarnya, tapi didramatisasi, mengenai seorang perempuan budak di era itu, yang mengalami derita begitu getirnya karena perbudakan. Lalu kemudian lahirlah seorang anak perempuan, dan ia berada dalam dilema. Ia tak ingin anaknya ini kembali menjadi budak dan merasakan derita yang ia alami. Maka ia terpikir, ia ingin bebaskan anaknya dari perbudakan, dan dia bunuh itu anaknya itu. Dia bilang, anakku, aku bebaskan dirimu dan terpaksa aku bunuh dirimu. Awalnya ia rasakan itulah persembahannya, cintanya pada anaknya, karena ia bebaskan anaknya itu dari kemungkinan menjadi budak yang belum tentu anaknya sekuat dirinya. Tapi melalui waktu, ia pun menyesal. Kenapa ia bunuh anaknya itu? Karena mungkin anaknya akan mengalami nasib yang berbeda. Sepanjang hidupnya, perempuan ini berada dalam dilema, bayangan, hantu-hantu, penyesalan antara semangat yang merasa membebaskan anaknya dan semangat menyesal karena membunuh anaknya, sehingga ia berada dalam derita yang begitu getirnya. Kata Obama, tak mungkin saya alami merasakan derita segetir ini jika tidak dalam novel. Tak saya temui dalam buku-buku sejarah, tak saya temui dalam ilmu politik, apalagi dalam kitab-kitab hukum. Jadi Obama bersaksi, bercerita pentingnya sastra dalam mematangkan moralitasnya, dalam memperkaya batinnya. Nah, ini kata Barack Obama. Dan pernyataan ini didukung oleh riset. Ya. Ini riset yang dikerjakan oleh David Kidd dan Emmanuel Castano. Dia dari The New School for Social Research, dan risetnya dimuat di Jurnal Science tahun 2013. Nah, risetnya mengatakan, karena ini meneliti secara mendalam sekali, mereka yang membaca sastra dan tidak membaca sastra, terasa bedanya. Yang banyak membaca sastra, umumnya mereka lebih keluar itu spirit empatinya. Lebih mudah mereka terlibat dalam kerja-kerja sukarela. Lebih kuat mereka solidaritas sosialnya. Dan riset ini memperkuat riset sebelumnya dan diperkuat lagi oleh riset-riset setelah itu, bahwa hampir menjadi kesepakatan para ahli dengan membaca sastra, masuk ke dalam kisah drama tokoh-tokohnya, ikut juga merenungkan susahnya pilihan-pilihan hidup, membuat
siapapun pembacanya semakin matang moralnya itu. Jadi itu efek dari sastra. Namun disitulah paradoknya, ketika sastra ini terbukti mendalam efeknya, tapi data menunjukkan sastra semakin tidak dibaca. Bahkan buku-buku pun semakin tidak dibaca. Ini ada riset, beberapa riset, salah satunya laporan dari National Endowment for the Arts di tahun 2018. Untuk pertama kali di tahun 2018 itu yang membaca sastra di Amerika Serikat sudah tak lagi majority. Sebelumnya 20 tahun sebelumnya, 40 tahun sebelumnya, pembaca sastra itu majority. Tapi sejak 2018 sampai sekarang terus menurun, pembaca sastra tidak lagi mayoritas penduduk. Dan LSI dan IJA sendiri pernah juga membuat survei, bertanya kepada populasi Indonesia, Bapak Ibu sekalian, apakah tahun ini Bapak Ibu minimal membaca satu puisi saja? Dalam pengalaman Bapak Ibu tahun ini, yang mengatakan ya, saya membaca puisi minimal satu, itu hanya 16%. Jadi kita lihat ini ya, inilah paradoks di zaman ini, sebuah medium yang riset menyatakan begitu luas efeknya pada batin, tapi semakin tidak dibaca. Pertanyaannya, why? Mengapa? Mengapa bisa datang paradok seperti ini? Nah, salah satu jawabannya adalah efek dari media sosial. Tanpa kita sadari, TikTok yang kita baca, Instagram yang kita baca, Facebook, kemudian juga Twitter dan lain sebagainya, ia membawa kultur baru, terutama berpengaruh di kalangan muda, generasi milenial dan Gen Z, bahwa kemudian ternyata karena tradisi membaca di medsos, yang populer kemudian adalah yang cepat dan yang ringkas. Bukan lagi yang mendalam. Itu yang populer, orang cenderung kemudian mencari informasi, berita yang ringkas saja, yang cepat saja, dan semakin tidak fokus, semakin gagap membaca hal-hal yang mendalam, yang membutuhkan renungan yang panjang. Sementara sastra, puisi, apalagi novel, membutuhkan satu renungan yang panjang, membutuhkan waktu yang panjang. Jadi pertama itu efek dari media sosial yang cepat dan yang ringkas mengalahkan yang mendalam. Nah, kedua juga efeknya adalah ini dunia yang banjir dengan informasi. Begitu banyak informasi yang melimpah dan hampir semuanya gratis. Akibatnya juga orang cenderung akhirnya tidak ingin membeli informasi dan mencari informasi yang gratis. Akibatnya buku-buku pun semakin jarang dibeli. Akibatnya juga para penulis semakin kehilangan nilai ekonomi. Karena buku-buku yang dia tulis itu, puisinya atau novelnya, dengan mudah sekali bisa didapatkan secara gratis atau dicari substitusinya secara gratis. Dan makinlah terjadi ini, para sastrawan, para penulis semakin tidak diberi simulasi untuk membuat buku. Apalagi di era sekarang ini, satu buku kita buat, besoknya sudah muncul fotokopinya di mana-mana itu ya. Dan nggak ada yang bisa lawan itu. Jadi ini situasinya untuk menjelaskan ternyata dunia media sosial yang datang sekarang ini, dia memberi efek ekonomi kepada penulis. Penulis tetap dibaca, tapi tidak diberi nilai ekonominya itu. Dan itu situasinya yang kita alami. Lalu what next? Apa yang mesti kita lakukan ketika kita ikut concern, ikut peduli pada dunia seperti ini? Kita tahu sastra itu kuat sekali efeknya, dan kita tahu dia tak bisa bertahan di pasar bebas. Hal apa yang penting untuk dikerjakan? Tak lain itu adalah
ikut dalam satu gerakan sekecil apapun, menghidupkan donasi sosial untuk dunia sastra. Nah, itulah awal yang ikut menjadi renungan saya sejak lama. Saya bicara sama anak-anak pada keluarga, harta saya tak banyak, tapi saya katakan kepada keluarga saya bahwa sebagian dari harta saya tidak saya wariskan kepada mereka, tapi saya berikan sebagai dana abadi untuk sastra. Dan anak-anak ikhlas, keluarga ikhlas, karena menurut mereka memang itulah yang ayah sudah kerjakan. Dia tahu ayahnya ini seorang penulis, seorang aktivis yang berangkat dari kere sekali. Kita susah bayar uang kuliahnya susah, tiba-tiba dapat rezeki dari Tuhan yang besar, ya. Dan saatnya juga ini giving back to society. Saya sisihkan sebagian itu untuk dana abadi bagi sastra yang insya Allah bisa bertahan 50 tahun lebih atau lebih jauh lagi. Tapi begitu banyak sekali yang bisa disumbangkan pada sastra, dan saya memilih difokuskan kepada puisi esai. Supaya lebih fokus, lebih mendalam, lebih juga memberikan efek yang akumulatif. Ya. Tapi mengapa saya memilih memberikan donasi dana abadi ini kepada puisi esai? Nah, 3 alasannya. Pertama adalah nanti juga ada di sini datanya itu, bahwa ketika era sastra konvensional menurun, novel menurun, puisi menurun, tapi jumlah buku-buku puisi esai yang diterbitkan justru setiap tahun dia bertambah. Ada datanya itu, ya. Sejak tahun 2021, mereka yang menerbitkan buku-buku puisi esai dia bertambah. Itu pertama. Kedua juga puisi esai sekarang ini sudah terlembaga dan ada komunitasnya. Setiap tahun ada festival puisi esai di ASEAN yang sekarang ini yang keempat. Festival puisi esai di Indonesia yang tahun ini juga yang ketiga. Ya. Sudah terbit juga hampir 200 buku puisi esai, sehingga dia sudah terlembaga, sehingga lebih mudah untuk mengambil mandat, diberikan donasi abadi ini. Nah, ketiga juga yang penting dari puisi esai ini adalah ikhtiar sebuah generasi. Bahwa kita sekarang ini hidup di zaman yang paling besar. Jauh lebih besar dibandingkan zaman Khairil Anwar. Jauh lebih besar dibandingkan zaman takdir Ali Sabana. Sehingga dengan sendirinya, minimal mereka yang hidup di generasi ini haruslah punya ikhtiar ikut memperkaya bentuk sastra. Itu tanggung jawab kita sebagai sebuah generasi. Kita tidak ingin hanya mengulang-ulang apa yang sudah ada, tapi berikhtiar memberikan inovasi, memperkaya pilihan-pilihan. Begitu banyak inovasi di dunia bisnis sekarang ini, di dunia politik, di dunia jurnalisme, dan ini salah satu inovasi di dunia sastra. Puisi esai adalah bentuk inovasi itu. Ia puisi tapi ada catatan kaki di dalamnya itu. Ya. Ia fakta dan fiksi yang digabung. Tapi yang lebih penting dari itu, ia adalah kisah sebenarnya yang diberi kesaksian dan ditambahkan drama. Seperti tadi kita dengar, ya, ketika kita melihat begitu banyak anak-anak kecil yang menangis di Gaza. Melihat langit bercahaya, ya kira itu bintang, tapi ternyata itu bom yang membunuh ibu-ibu mereka. Jurnalisme bisa menulis soal ini, sains bisa meneliti soal ini, tapi puisi, sastra bisa menyatakannya lebih dengan cara menyentuh hati. Jadi kisah yang sebenarnya akan jauh lebih tinggal di memori kita. Akan jauh lebih menyentuh kita jika ia disampaikan dalam kisah-kisah sastra, kisah-kisah drama dalam puisi. Nah, itu pula yang membuat
Puisi esai ini menjadi unik karena dia memang spesialisasi tentang kisah sebenarnya yang dialami manusia, ketidakadilan, kekejaman, mereka yang kesepian, yang ada kisahnya itu, dan sekarang diceritakan kembali, tidak sebagai reportase jurnalisme yang harus apa adanya, tapi dalam satu puisi yang boleh ada drama di sana, yang boleh dan harus ada fiksi di sana, agar lebih menyentuh hati. Nah, 3 inilah yang membuat akhirnya, oke, kalau begitu, spesialisasi dari Dana Abadi ini diperuntukkan oleh puisi esai. Teman-teman sekalian, ya, saya ucapkan selamat, ya, terutama kepada teman-teman dari komunitas puisi esai yang tumbuh sekarang ini menjadi sebuah angkatan, dan nanti ada penjelasannya dari Bro Agus, Bro Gaus, kenapa itu bisa dikatakan angkatan. Tapi saya hanya ingin katakan satu hal, lebih sebagai ini ideologi seorang penulis. Bahwa setiap zaman itu selalu membutuhkan narasi. Karena itu, zaman manapun, tak peduli setinggi apapun teknologi yang ada di sana, setiap zaman memerlukan narator, memerlukan penulis, memerlukan storyteller. Dan karena itu pula, maka apapun yang terjadi, penulis tidak pernah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.